Apa itu orang Kristen? Kok orang Kristen pacaran? Bukankah pacaran itu najis? Bukankah pacaran itu tidak ada di Alkitab? Kok orang Kristen pacaran? Haleluya, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bagikan renungan harian kita. Dan saya hari ini mau bagikan pacaran itu dosakah, ya kan? Karena pacaran tidak ada dalam Alkitab. Istilah pacaran sendiri tidak ada dalam Alkitab. Kita harus akui bahwa istilah pacaran tidak ada dalam Alkitab. Namun kenapa orang Kristen, buku-buku agama Kristen, banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan yang kebanyakan ada juga yang berbicara mengenai pacaran. Bahkan ada yang pelayanannya itu semuanya tentang pacaran. Apa kata Alkitab mengenai pacaran? Dan apa kata Alkitab mengenai hal-hal yang tidak dituliskan pada zaman Alkitab? Lihat baik-baik. Pada zaman dahulu tidak ada yang namanya pacaran. Yang ada pertunangan. Tetapi bukan berarti pacaran itu dosa. Amin. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, memang pacaran itu memang tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada anjuran untuk berpacaran dalam Alkitab. Namun jangan kau katakan engkau kudus karena engkau tidak berpacaran. Itu adalah kesalahan besar. Kalau memang engkau tidak mau berpacaran dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi yang ada di Alkitab pada zaman dahulu, it's okay. Maria dan Yusuf itu mereka tidak berpacaran, tapi mereka bertunangan. Namun ingat baik-baik, perlu kita garis bawahi bahwa pada saat ini juga ada yang nama istilahnya pacaran, ada kemudian pertunangan, ada yang namanya lamaran, kemudian ada yang namanya menikah. Jadi semua itu ada pada awalnya dan ditambah dengan pacaran, itu budaya modern. Jadi apakah orang Kristen boleh pacaran? Boleh, asalkan itu berguna dan membangun. Saya akan bacakan ulang 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Pertanyaannya, apakah pacaranmu itu membangun hidupmu? Apakah pacaranmu itu berguna bagi hidupmu? Ada 4 hal yang harus engkau ketahui mengenai pacaran yang berguna atau bermanfaat, yang menjadi indikator apakah pacaranmu berguna. Yang pertama, apakah dengan pacaran engkau semakin mengenal kepribadian pasanganmu? Karena begini, dalam pernikahan Kristen tidak ada namanya perceraian. Hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi jangan katakan udah 3 tahun menikah lalu katakan nggak cocok sama dia. Tidak bisa seperti itu. Itu sebabnya harus ada masa pacaran. Supaya apa? Supaya bisa saling mengenal kepribadian. Supaya bisa saling mencocokkan dan menemukan bahwa dia yang sepadan dengan kita. Amin. Yang kedua, menjaga kekudusan. Kekudusan itu penting saat berpacaran. Ingat baik-baik, pacaran itu tidak dosa. Pacaran itu tidak najis. Namun jika pacaran itu diisi dengan hal-hal yang najis, jika pacaran itu diisi dengan hal-hal yang kotor, maka itu bisa menjadi najis. Maka itu bisa menjadi dosa karena tidak ada kekudusan di dalamnya. Itu sebabnya jika pacaranmu tidak kudus, jelas itu tidak diperbolehkan. Jelas itu tidak membangun hidupmu. Itu tidak berguna bagimu. Dan itu sebabnya jangan pacaran tapi tidak menjaga kekudusan. Jaga kekudusan saat berpacaran. Amin. Dan yang ketiga, berpacaran yang benar dan berguna adalah berpacaran yang berorientasi kepada pernikahan. Ada orang yang saya tanya, untuk apa sebenarnya tujuan berpacaran? Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang iseng-iseng aja, ada yang bilang ya hanya sekedar pelampiasan, ya kan? Ada yang bilang ya sekedar fun-fun aja, ya kan? Bahkan ada yang bilang ya sekedar biar bisa memuaskan nafsu seksual. Jangan, ingat itu baik-baik ya. Pernikahan orientasinya atau tujuannya atau goalnya itu adalah pernikahan. Jadi kalau pacaranmu tidak berorientasi kepada pernikahan, jika pacaranmu tidaklah serius, tidaklah ada komitmen untuk menikah, maka jelas itu bukan pacaran yang berguna. Itu bukanlah hal yang berguna. Itu bukanlah hal yang membangun. Putuskan sekarang. Amin. Dan perbaiki kalau bisa. Buat komitmen dalam berpacaran untuk menikah. Itu sebabnya anak-anak sekolah, kalau memang engkau tidak mau serius dengan pacarmu sekarang ini, lebih bagus gak usah dulu. Tapi kalau memang kau sudah masih SMA atau masih kuliah, kemudian kau punya pacar dan memang kalian mau serius sampai ke pelaminan, ya kan, silahkan. Asalkan itu berguna dan membangun. Terus banyak pacaran itu bukan soal boleh nggak boleh, berguna nggak, bermanfaat nggak itu. Nah, bermanfaat nggak untuk pernikahanmu nanti? Karena apa? Karena di masa pacaran engkau bisa membangun hal-hal yang baik dengan pacarmu. Di masa pacaran engkau bisa membangun cinta itu.
Jatuh cinta itu kan cepat, tapi membangun cinta itu yang lambat. Membangun cinta itu susah, butuh bertahun-tahun, ya kan? Nah kemudian yang keempat, apakah pacaranmu itu membuat dirimu semakin baik dan membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan? Jika pacaranmu malah membuat engkau malas, pacaranmu itu hanya membuat engkau itu bodoh, ya kan, karena malas belajar, tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya waktu untuk keluarga, bahkan tidak punya waktu untuk Tuhan, jelas itu bukan pacaran yang berguna dan itu bukan pacaran yang membangun. Segera putuskan atau perbaiki. Sebabnya orang Kristen boleh berpacaran, orang Kristen boleh berpacaran asalkan itu berguna dan membangun. Memang pada dasarnya pacaran dibentuk untuk membangun, untuk berguna, untuk memasuki jenjang pernikahan. Tetapi apabila ada engkau yang menyalahgunakan istilah berpacaran atau tidak mengerti konsep berpacaran yang sebenarnya, hari ini belajarlah. Hari ini perbaikilah hubunganmu sehingga hubunganmu menjadi hubungan yang benar, menjadi hubungan yang membangun, menjadi hubungan yang berguna untuk masa depanmu kelak. Saya berdoa kiranya renungan hari ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.